Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar kembali tentang pendidikan agama Katolik, pembelajaran ke-15 kelas 2 SD dengan Ibu Sonya. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini adalah tentang beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Bu Sonya harap kalian sudah membaca Jamrud halaman 13 sampai dengan halaman 14. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Bu Sonya harap kalian dapat menjelaskan makna beriman. Yang kedua, mengungkapkan bahwa Abraham merupakan teladan orang yang taat kepada kehendak Allah. Dan yang ketiga, membiasakan diri melaksanakan perintah orang tua, juga membuat doa untuk orang tua anak-anak. Nah, pada halaman 13 ada cerita tentang petani dan 3 anaknya. Setelah kalian baca, kira-kira cerita itu tentang apa anak-anak? Ya, cerita itu tentang mematuhi perintah orang tua. Anak yang mematuhi perintah orang tua akan mendapatkan hasil yang baik, akan mendapatkan sesuatu yang baik anak-anak. Siapa di sini yang masih tidak mau mengikuti perintah orang tua? Nah, dirubah ya. Lalu cerita kedua di halaman 14 adalah cerita tentang Bapak Abraham. Kalian tentu sudah pernah membaca atau mendengarkan tentang Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham yang meninggalkan kampung halamannya menuju tanah yang dijanjikan Tuhan ya, bersama Lot. Kemudian dia mendengarkan sabda Tuhan untuk mengorbankan anaknya Iska. Nah, ternyata setelah Abraham taat ingin mengorbankan anaknya, ternyata Tuhan menghentikan niatnya anak-anak. Tuhan telah menyediakan domba yang tersangkut di semak-semak, ya. Tapi Tuhan sudah melihat bahwa Abraham adalah orang yang patuh dan taat kepada perintahnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita siap-siap untuk membahas soal anak-anak. Kalian buka halaman 15. Sambil membahas soal, akan Bu Sonia jelaskan seperti biasa. Ya, jadi kita tidak kerja dua kali anak-anak. Ya, sambil Bu Sonia jelaskan, sambil kita membahas soal. Siap ya? Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan. Sehingga pada hari ini kami dapat belajar mengenai Abraham. Bukalah pikiran kami agar apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai membahas soal. Nomor 1. Seorang bapak selalu mengharapkan anaknya anak? Jadi juara di sekolah, kaya dan sukses, atau rajin belajar dan berdoa? Ya, rajin belajar dan berdoa. Nomor 2. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus taat kepada siapa anak? Ya. B. Perintahnya. Nah, nyanya huruf besar berarti perintah Tuhan. Orang yang mau bekerja keras patut mendapat apa anak-anak? Ya, upah. Nah, upah itu adalah imbalan anak-anak. Seperti ketiga orang anak petani tadi yang mau bekerja keras, akhirnya tanahnya subur dan mendapatkan panen yang melimpah. Itu adalah upah dari mau bekerja keras. Kalau kalian rajin belajar, upahnya apa? Imbalan yang didapat apa? Kalau kalian rajin belajar. Ya, tentu saja yang pertama adalah kalian memahami pelajaran. Yang kedua adalah mendapatkan nilai yang bagus. Abraham dikaruniai anak setelah berusia berapa tahun anak-anak? Ya, 100 tahun. Selain membawa keluarganya, Abraham juga membawa keponakannya yang bernama siapa keponakannya tadi? Yang ada di bacaan? Keponakan Abraham bernama Lot. Kita lanjutkan.
Seperti biasa, jodohkan pernyataan pada lajur kiri dengan pernyataan pada lajur kanan, cukup dengan menuliskan hurufnya saja. Nomor 1, persembahan bagi Tuhan. Apa anak-anak? Ya, tentu saja kita mempersembahkan yang terbaik anak-anak. Mau bekerja keras, nomor 2. Apabila kita mau bekerja keras, kita akan mendapatkan hasil. Nomor 3, malas bekerja. Nah, kalau orang tua kita malas bekerja anak-anak, apa yang terjadi? Ya, tidak bisa makan. Untuk itu kalian harus selalu berdoa untuk kedua orang tua kalian. Kalian harus bersyukur. Kalian mohon berkat untuk orang tua kalian. Karena orang tua kalian yang saat ini bekerja, itu adalah bekerja untuk menghidupi kalian anak-anak. Ya, kalian harus rajin mendoakan mereka supaya mereka diberi kesehatan. Supaya mereka diberi kelancaran rezeki. Ya, taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, taat dan percaya kepada Tuhan artinya juga apa anak-anak? Beriman. Ingat, arti dari kata beriman adalah taat dan percaya kepada Tuhan. Nomor 5, mengetahui isi hati manusia. Siapa yang mengetahui isi hati manusia? Ya, Tuhan anak-anak. Nah, Romawi 3. Abraham membawa anaknya ke gunung, Moria. Tadi sudah ada di bacaan ya. Nomor 2, Abraham mencintai anaknya, tetapi ia sangat taat kepada Tuhan anak-anak. Meskipun dia sangat mencintai anaknya, tetapi dia lebih taat kepada Tuhan. Dia menuruti kehendak Tuhan. Tuhan menerima persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus, ikhlas, ya, boleh. Nomor 4, menaati perintah orang tua merupakan wujud taat kita kepada Tuhan anak-anak. Karena Tuhan sendiri berfirman. Nah, hormatilah ibu bapamu. Lalu apalagi firman Tuhan tentang orang tua? Jangan abaikan ajaran ibumu. Nah, jadi kalau kita taat kepada orang tua, itu berarti kita juga taat kepada Tuhan anak-anak. Jadi untuk anak-anak yang masih membantah atau melawan orang tua, tidak boleh ya. Mulai sekarang kalian harus taat, patuh kepada perintah orang tua. Nomor 5, orang tua merasa bahagia bila anak-anak hidup baik dan taat atau patuh anak-anak. Romawi 4, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Tulislah 3 contoh perintah orang tua. Ini setiap anak berbeda-beda pastinya. Ada yang ini, rajinlah belajar, saling menyayangi dengan saudara. Kalau kalian bertengkar dengan saudara, nah orang tua pasti akan marah. Ya? Pasti mereka menyuruh untuk saling menyayangi. Tidur jangan terlalu larut. Ada lagi? Jangan bermain HP terlalu lama ya. Terus jangan bermain terlalu lama juga. Misalnya dari pulang sekolah harus cuci tangan, cuci kaki ya sebelum masuk rumah. Sebelum masuk rumah dari luar harus cuci tangan, cuci kaki. Nah, itu berbeda-beda setiap orang tua dan setiap keluarga. Kalian boleh menuliskan apa saja, ya. Nomor 2. Apa akibatnya jika kita melanggar orang tua? Ya, tidak dapat mengerjakan pelajaran dengan baik. Misalnya orang tua menyuruh belajar, kalian tidak mau, akhirnya tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, tidak bisa mengerjakan pelajaran dengan baik. Bertengkar dengan saudara, misalnya menyayangi, mau berbagi, kalian tidak melakukan. Akhirnya kakak marah, adik marah, terjadilah pertengkaran. Atau sakit, misal orang tua sudah menyuruh makan, makanan yang bergizi, jangan jajan sembarangan, kalian melanggar, kalian akan sakit. Atau misalnya bermain sepeda, suatu main bersepeda, orang tua kalian menyuruh hati-hati, jangan terlalu jauh, jangan terlalu ngebut.
kalian melanggar akhirnya jatuh, bisa sakit, bisa celaka ya. Sudah jelas? Sudah ditulis di buku camrutnya? Kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, bagaimana usaha kita agar hidup kita selamat? Ya, tentu saja dengan rajin berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, anak-anak. Karena kita hanya bisa selamat dengan kita patuh dan taat kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu apa perintah Tuhan? Tentu saja dengan rajin membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita juga harus patuh kepada orang tua, anak-anak. Nomor 4. Mengapa Abraham menyerahkan anaknya sebagai korban bakaran? Karena Abraham taat kepada perintah Allah. Abraham adalah bapak orang beriman. Nah, kalian harus ingat-ingat itu ya. Nomor 5. Apa yang terjadi ketika Abraham hendak mengorbankan Ishak? Nah, yang terjadi adalah Tuhan menghentikan niat Abraham dan menggantinya dengan seekor domba yang terikat di semak-semak. Ya, itu yang terjadi anak-anak. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengenalkan Abraham kepada kami. Berkatilah kami agar kami menjadi seperti Abraham yang selalu taat dan setia. Bimbinglah kami selalu agar kami menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu mendoakan orang tua kita.